Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Selamat datang di channel Bu Guru Vlogger. Dan ini adalah video kedua saya. Ya, sesuai judulnya, lulus PNS, tapi di SKD nggak passing grade. Kok bisa? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Let's start! Pada tahun 2018, saya melamar CPNS di pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. For your information, Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Provinsi Sumatera Utara. Saya melamar untuk mengisi formasi jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di jenjang sekolah dasar. Nah, pada saat mendaftar, ternyata di formasi yang saya pilih itu sudah terdata sebanyak sekitar 30-an orang yang telah memilih formasi tersebut. Sebenarnya saat itu saya sudah ragu-ragu karena khawatir tidak lulus. Karena formasi yang dibutuhkan di tempat itu adalah 1 orang. Memang sih rata-rata dari 19 formasi untuk guru pendidikan agama Islam yang dibuka, setiap sekolah itu hanya membuka 1 formasi saja. Jadi ketika saya memilih formasi yang saya tempati sekarang ini, sekitar 30-an orang, saya mulai pesimis apakah saya akan bisa lulus. Tetapi karena support dari keluarga, saya tetap memilih tempat itu. Nah, singkat cerita, tibalah hari H pelaksanaan ujian seleksi CPNS. Saya mendapat jadwal di hari pertama, di sesi kedua atau ketiga saya lupa, tapi yang jelas itu adalah hari pertama pelaksanaan seleksi CPNS di Kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 2018. Mungkin karena kendala jaringan dan sebagainya, jadwalnya menjadi molor. Sehingga saya ingat sekali pada saat itu selesainya jam 10 malam. Bayangin lelahnya gimana. Dan posisinya saya punya bayi. Jam 10 malam baru nyampe rumah, guys. Nah, singkat cerita, selesai ujian, saya klik selesai. Keluarlah itu nilai. Dan ya, seperti judulnya, saya nggak passing grade. Waktu itu ada beberapa poin lagi yang kurang di bagian TIU dan TKP. Di TIU kalau nggak salah kurang 10 poin, di TKP ada berapa belas poin lagi. Dan tentu saja pada saat itu ada rasa kecewa ya, wah ternyata nggak lulus gitu. Dan saya pulang dengan membawa kekecewaan saja. Entah kenapa saat itu saya sih masih positif ya, positive thinking dengan kondisi di lapangan yang memang menurut saya mungkin peserta lain pun tidak sepenuhnya bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan ujian itu. Nah, selang beberapa hari atau beberapa minggu kemudian keluarlah pengumuman gitu kan, keluar pengumuman dan ternyata di formasi yang saya pilih itu tidak satu pun yang passing grade. So, apa yang terjadi? Keluarlah kebijakan perankingan. Nah, di sini dia teman-teman. Keluar kebijakan perankingan dengan ketentuan batas minimal nilai itu yang berhak untuk masuk perankingan itu adalah 255 poin setelah diakumulasikan TIU, TKP, dan TWK. Alhamdulillahnya saya masuk. Saat itu nilai saya sekitar berapa ya? Saya lupa. Penentuan orang-orang ataupun jumlah yang berhasil mengikuti tahap SKB adalah jumlah formasi dikali 3. Nah, karena jumlah formasi untuk mengisi guru pendidikan agama Islam itu adalah 1, maka dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi 3 orang terataslah yang berhak untuk masuk ke tahap SKB. Dan setelah di ranking, saya di posisi ketiga. Nama saya ada di posisi ketiga dengan selisih nilai yang tidak terlalu jauh. Selisih nilai yang tidak terlalu jauh. Sementara bobot SKD adalah 40% dari nanti keseluruhan nilai yang akan diakumulasikan dengan SKB. SKB itu 60%. Jadi saya masih punya kesempatan untuk mengejar di tahap SKB. Ya.
Itu tadi sudah menjawab ya teman-teman, kenapa tidak lolos passing grade di SKD tapi bisa lulus PNS. Karena memang di formasi tersebut tidak ada yang passing grade, sehingga berlakulah ketentuan atau kebijakan perankingan. Nah, setelah mengikuti tahap SKB, alhamdulillah saya bisa mengejar ketertinggalan saya yang tadinya saya berada di posisi ketiga. Alhamdulillah saya naik ke peringkat pertama. Dan itu menjadi penentuan yang terbesar ya, karena bobotnya 60%, SKB itu bobotnya 60%. Dan alhamdulillah setelah diakumulasikan, saya berhasil lulus di seleksi CPNS 2018. Nah, terakhir saya menyampaikan buat teman-teman semua yang mungkin masih berjuang untuk mendapatkan NIP, nomor induk pegawai. Saya sih meyakini ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi apa yang kita usahakan insya Allah pasti akan berbuah hasilnya, walaupun mungkin butuh waktu ya gitu. Kalau menurut pengalaman saya sih benar-benar berusaha memaksimalkan ikhtiar. Saya belajar, saya mencari sumber untuk misal kisi-kisi soal, terus belajar dari orang yang sudah pernah ikut CAT, terus dari YouTube juga gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah tentu meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Terus tanamkan niat di dalam hati kita ingin bekerja dan sekaligus beribadah. Mudah-mudahan saya mendoakan teman-teman semua Allah mudahkan jalannya dalam segala hal usaha apa untuk mencapai impiannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel Bu Guru Vlogger. Bye. Assalamualaikum.